Tidak ada yang menyangka, satu tamparan kecil di ruang rapat bisa mengubah nasib seorang gadis magang selamanya. Hari itu, Laura Nandini hanya ingin mempertahankan harga dirinya. Di depannya berdiri Arka Devantara, bos muda yang terkenal dingin, kaya, dan sangat arogan. Semua orang yakin Laura akan dipecat saat itu juga. Namun keesokan paginya, Arka justru datang ke rumah sederhana Laura, membawa ibunya, dan mengucapkan kalimat yang membuat semua orang terdiam. Kisah ini bermula di sebuah perusahaan besar bernama Devantara Group. Gedungnya tinggi, lantainya berkilau, dan orang-orang di dalamnya bergerak cepat seperti tidak pernah punya waktu untuk bernapas. Di antara mereka, ada seorang gadis magang bernama Laura Nandini. Usianya 22 tahun. Ia bukan anak orang kaya. Ia datang dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Ayahnya sudah lama sakit, sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Bagi Laura, kesempatan magang di Devantara Group bukan sekadar pengalaman kerja. Itu adalah jalan untuk membantu keluarganya bertahan. Karena itu, sejak hari pertama, ia datang paling pagi dan pulang paling akhir. Namun Devantara Group bukan tempat yang mudah untuk orang seperti Laura. Di sana, gelar, penampilan, dan koneksi sering lebih dihargai daripada kerja keras. Banyak karyawan memandangnya rendah karena bajunya sederhana dan sepatunya tidak bermerek. Meski begitu, Laura tetap tersenyum. Ia percaya, kemampuan tidak perlu berisik, cukup dibuktikan perlahan. Setiap berkas ia susun rapi. Setiap laporan ia periksa 2 kali. Bahkan saat karyawan lain melempar tugas tanpa ucapan terima kasih, ia tetap mengerjakan semuanya. Ia tidak ingin membuat masalah. Ia hanya ingin lulus magang dengan nilai baik, lalu mendapat pekerjaan tetap agar ibunya tidak lagi memikirkan utang obat ayahnya. Di perusahaan itu, nama yang paling ditakuti adalah Arka Devantara. Ia putra tunggal pemilik perusahaan. Usianya baru 30 tahun, tetapi sudah duduk sebagai direktur operasional. Wajahnya tampan, penampilannya rapi, dan langkahnya selalu membuat ruangan mendadak hening. Namun di balik semua itu, Arka dikenal keras. Ia jarang tersenyum. Ia tidak suka kesalahan kecil. Ia juga sering berbicara tajam tanpa memikirkan perasaan orang lain. Banyak karyawan menyebutnya bos kaya yang arogan. Bagi Arka, dunia kerja hanya mengenal hasil. Perasaan, alasan, dan kesulitan pribadi tidak pernah masuk dalam hitungannya. Pertemuan pertama Laura dengan Arka terjadi pada pagi yang sibuk. Saat itu Laura membawa tumpukan dokumen ke ruang rapat utama. Ia berjalan hati-hati, tetapi seorang staf terburu-buru menabraknya dari samping. Dokumen itu jatuh berserakan. Sebagian masuk ke bawah meja. Semua orang menoleh. Sebelum Laura sempat meminta maaf, suara dingin terdengar dari pintu. Kalau membawa kertas saja tidak becus, bagaimana mau membawa tanggung jawab? Laura mengangkat wajah. Di sana berdiri Arka. Tatapannya tajam. Karyawan lain menunduk. Laura ingin menjelaskan, tetapi ia menahan diri. Ia hanya mengumpulkan dokumen itu satu persatu sambil berkata pelan, "Maaf, Pak." Sejak hari itu, Arka seolah selalu menemukan kekurangan Laura. Saat laporan terlambat karena printer rusak, ia menegurnya di depan banyak orang. Saat Laura memperbaiki data yang salah dari divisi lain, ia tetap menyebutnya kurang teliti. Bahkan ketika hasil kerjanya dipuji oleh manajer senior, Arka hanya berkata, "Kebetulan bukan prestasi." Kata-kata itu menusuk, tetapi Laura tetap diam. Ia tahu posisinya lemah. Ia hanya anak magang. Satu kesalahan bisa membuatnya gagal. Namun setiap malam, saat pulang dengan bus terakhir, Laura sering menahan air mata. Ia bertanya dalam hati, kenapa orang yang punya segalanya begitu mudah merendahkan orang lain? Di antara tekanan itu, hanya satu orang yang sering membela Laura, yaitu Pak Wira. Ia petugas arsip yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Rambutnya memutih, jalannya pelan, tetapi ingatannya tajam. Pak Wira tahu Laura anak yang rajin. Ia sering membantu Laura mencari dokumen lama. Kadang ia juga memberinya teh hangat saat Laura lembur. Di kantor besar,
Hati kecil jangan ikut mengecil, kata Pak Wira suatu malam. Laura tersenyum mendengarnya. Bagi Laura, Pak Wira seperti ayah kedua di kantor. Ia sederhana, jujur, dan tidak pernah meminta balasan. Karena itu, Laura sangat menghormatinya. Masalah besar muncul ketika Devantara Group kehilangan data penting tentang proyek pelabuhan baru. Proyek itu bernilai sangat besar. Jika data bocor, perusahaan bisa rugi dan reputasinya hancur. Pagi itu, semua divisi dipanggil ke ruang rapat. Wajah para manajer tegang. Arka berdiri di ujung meja dengan rahang mengeras. Ia berkata bahwa ada orang dalam yang sengaja membocorkan dokumen. Semua akses akan diperiksa. Tidak ada yang boleh keluar dari gedung sebelum investigasi awal selesai. Laura merasa dadanya sesak. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia tahu suasana seperti ini mudah membuat orang kecil dijadikan kambing hitam. Benar saja, beberapa jam kemudian, nama Pak Wira muncul dalam daftar akses terakhir. Sistem menunjukkan bahwa akun arsipnya membuka folder proyek pada malam sebelum data itu bocor. Pak Wira pucat. Ia berkata ia tidak pernah membuka folder itu. Ia bahkan tidak masuk ke ruangan arsip malam itu, karena sedang menemani istrinya ke klinik. Namun bukti digital tampak kuat. Beberapa karyawan mulai berbisik. Ada yang berkata Pak Wira mungkin butuh uang. Ada juga yang menuduhnya menjual data menjelang pensiun. Laura tidak percaya. Ia melihat Pak Wira gemetar, tetapi matanya tidak berbohong. Orang itu takut, bukan licik. Laura mencoba bicara kepada manajer divisinya, tetapi tidak didengar. Ia lalu memberanikan diri mencari Arka. Saat itu Arka berada di ruang kerjanya, menatap laporan sistem. Laura mengetuk pintu. "Pak, saya yakin Pak Wira tidak bersalah," katanya. Arka tidak langsung menoleh. "Keyakinan tidak berguna tanpa bukti," jawabnya datar. Laura menarik napas. Ia menjelaskan bahwa Pak Wira tidak punya alasan mencuri. Ia juga menyebut bahwa akses akun bisa dipakai orang lain jika sandinya diketahui. Arka menatapnya dingin. "Kamu anak magang. Jangan sok mengajari cara kerja perusahaan ini." Laura terdiam. Namun hatinya makin gelisah. Malam itu, Laura tidak pulang cepat. Ia pura-pura menyusun berkas. Padahal ia memperhatikan rekaman jadwal akses ruangan. Ia tidak punya wewenang membuka semua sistem. Tetapi ia tahu cara membaca log dasar dari tugas administrasinya. Pelan-pelan, ia menemukan hal aneh. Akses akun Pak Wira memang tercatat, tetapi jaringan yang dipakai bukan dari komputer arsip. Lokasinya berasal dari lantai eksekutif. Lantai yang hanya bisa dimasuki manajer senior dan keluarga pemilik. Jantung Laura berdebar. Ia sadar, ini bukan kesalahan biasa. Ada seseorang yang sengaja memakai nama Pak Wira untuk menutup jejak. Namun membuktikannya bukan hal mudah. Keesokan paginya, suasana kantor makin panas. Pak Wira dipanggil ke ruang rapat utama. Di sana sudah ada Arka, beberapa manajer, bagian hukum, dan staf keamanan. Laura berdiri di luar ruangan, tetapi pintunya tidak tertutup rapat. Ia mendengar suara Pak Wira yang bergetar. Ia memohon agar diberi kesempatan menjelaskan. Namun seorang manajer bernama Miska Halim terus menekan. Miska adalah kepala proyek yang terkenal dekat dengan Arka. Penampilannya elegan, bicaranya manis, tetapi Laura sering melihatnya menyuruh bawahan bekerja di luar batas. Miska berkata, "Orang miskin selalu punya alasan saat tertangkap." Kalimat itu membuat Laura mengepalkan tangan. Tidak lama kemudian, Arka memanggil Laura masuk. Ia bertanya apakah Laura pernah melihat Pak Wira memakai komputer arsip malam itu. Laura menjawab jujur, tidak. Lalu ia menyampaikan temuan kecil tentang lokasi akses. Ruangan mendadak hening. Miska menatap Laura dengan senyum tipis. "Anak magang bisa saja salah baca data," katanya. Laura tetap tenang. Ia menjelaskan lagi, kali ini lebih rinci. Namun Arka memotong. "Cukup. Jangan membuat ruang rapat ini jadi panggung pembelaan murahan." Laura menelan sakit. Ia masih menahan diri. Ia ingat ibunya. Ia ingat ayahnya.
Ia tidak boleh kehilangan kesempatan. Namun batas kesabaran manusia selalu punya ujung. Ketika Pak Wira tetap membantah, Arka berkata dengan nada keras, "Orang seperti Anda diberi gaji puluhan tahun, tetapi masih tega menggigit tangan yang memberi makan." Pak Wira menunduk. Matanya basah. Lora merasa dadanya panas. Lalu Miska menambahkan, "Mungkin ini sebabnya perusahaan jangan terlalu kasihan pada pegawai tua dan anak magang dari keluarga susah." Lora menatap Miska, lalu menatap Arka. Yang membuatnya hancur, Arka tidak menegur kalimat itu. Ia justru diam. Bagi Lora, diam Arka terdengar seperti persetujuan. Pak Wira lalu berkata pelan, "Saya boleh miskin, Pak, tapi saya tidak pernah mencuri." Suaranya hampir hilang. Arka mendekat dan berkata, "Harga diri tidak membersihkan bukti." Detik itu, Lora melangkah maju. Ia tidak berteriak. Ia hanya berkata, "Bukti yang Bapak punya belum lengkap." Arka menatapnya tajam. "Kamu pikir kamu siapa?" Lora menjawab, "Saya hanya orang kecil, Pak. Tapi orang kecil juga punya mata dan hati." Arka mendekat lagi. Ia berkata rendah, "Hati tidak ada nilainya di meja keputusan." Kalimat itu menjadi pukulan terakhir. Lora mengangkat tangannya dan menampar pipi Arka. Tidak keras, tetapi cukup membuat ruangan membeku. Semua orang terdiam. Bunyi tamparan itu seperti menghentikan waktu. Lora sendiri terkejut dengan tindakannya. Tangannya gemetar. Ia tahu ia sudah melewati batas. Namun air matanya tertahan di ujung mata. Ia berkata, "Maaf, Pak. Saya salah karena menampar. Tapi Bapak juga salah karena menginjak harga diri orang yang belum terbukti bersalah." Arka memegang pipinya. Tatapannya sulit dibaca. Miska langsung berdiri dan meminta keamanan membawa Lora keluar. Beberapa karyawan menahan napas. Yakin Lora akan dipecat saat itu juga. Namun Arka hanya mengangkat tangan. "Tidak perlu," katanya. Suaranya rendah. Semua keluar, kecuali dia. Setelah ruangan kosong, hanya Lora dan Arka yang tersisa. Lora berdiri kaku. Ia siap menerima surat pemecatan. Arka berjalan ke jendela. Lama ia diam. Lalu ia bertanya, "Kenapa kamu berani sejauh itu?" Lora menjawab, "Karena saya tahu rasanya orang miskin dianggap bersalah sebelum bicara." Arka berbalik. Untuk pertama kalinya, matanya tidak setajam biasa. "Ada lelah di sana. Kamu punya bukti?" tanyanya. Lora mengangguk pelan. Ia menjelaskan lagi soal akses dari lantai eksekutif. Kali ini Arka mendeng Arka sampai selesai. Setelah itu, ia hanya berkata, "Besok pagi, datang lebih awal. Jangan beritahu siapapun." Malam itu, Lora pulang dengan langkah berat. Ia tidak tahu apakah besok benar-benar ada kesempatan atau hanya jebakan. Di rumah, ibunya melihat wajahnya pucat. Lora tidak menceritakan semua. Ia hanya berkata hari itu melelahkan. Ibunya, Bu Sari, mengusap rambutnya dan berkata, "Nak, kerja boleh keras, tapi jangan biarkan siapapun merusak hatimu." Kalimat itu membuat Lora menangis. Ia merasa bersalah karena sudah menampar atasannya. Namun di sisi lain, ia juga tidak menyesal karena membela Pak Wira. Malam itu ia berdoa lama. Ia meminta agar kebenaran muncul sebelum orang baik hancur. Pagi berikutnya, Lora datang saat langit masih kelabu. Anehnya, Arka sudah menunggu di lobi. Ia tidak memakai jas mahal seperti biasa. Hanya kemeja putih sederhana. Di wajahnya tidak ada marah, hanya ketegangan. Ia membawa Lora ke ruang kontrol keamanan. Di sana, ia meminta teknisi membuka rekaman kamera lantai eksekutif. Mereka memeriksa menit demi menit. Awalnya tidak ada yang aneh. Namun saat waktu mendekati tengah malam, terlihat seseorang masuk memakai kartu akses milik manajer proyek. Wajahnya tertutup masker, tetapi jam tangan dan cara jalannya sangat familiar. Lora langsung teringat Miska Halim. Arka memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Rahangnya mengeras. Ia meminta data kartu akses.
Hasilnya membuat ruangan makin dingin. Kartu yang dipakai memang milik Miska. Namun ada kemungkinan kartu itu dipinjam atau dicuri. Laura berkata, "Kita butuh bukti lain, Pak." Arka menatapnya. "Kita?" Laura menunduk. "Maaf. Maksud saya, Bapak butuh bukti lain." Untuk pertama kalinya, Arka tersenyum tipis. Senyum itu singkat, tetapi cukup membuat Laura bingung. Lalu Arka berkata, "Mulai sekarang, kamu bantu saya." Diam-diam. Laura terkejut. Baru kemarin ia menamparnya. Hari ini ia justru diminta membantu. Penyelidikan kecil itu dilakukan tanpa banyak orang tahu. Laura memeriksa arsip jadwal, sementara Arka membuka akses audit internal. Dari sana, mereka menemukan pola aneh. Beberapa dokumen proyek pernah diunduh pada jam-jam sepi. Nama aksesnya berbeda, tetapi lokasinya selalu dekat ruang Miska. Selain itu, ada kontraktor luar yang tiba-tiba mengirim hadiah mahal kepada salah satu divisi. Arka mulai sadar, kebocoran data bukan hanya tentang Pak Wira. Ini tentang permainan besar. Dan yang paling menyakitkan, orang yang ia percaya mungkin memakai kepercayaannya untuk mencuri dari dalam. Laura melihat perubahan di wajah Arka. Kesombongannya mulai retak. Saat siang, kabar tentang tamparan Laura sudah menyebar. Banyak karyawan menatapnya seperti melihat orang yang tinggal menunggu hukuman. Miska bahkan mendekatinya di pantry. Dengan suara lembut tetapi beracun, ia berkata, "Kamu pikir kamu pahlawan? Anak magang yang terlalu berani biasanya pulang tanpa surat rekomendasi." Laura menggenggam gelasnya. Ia ingin membalas, tetapi ia ingat pesan Arka untuk diam. Maka ia hanya berkata, "Saya tidak ingin jadi pahlawan. Saya hanya tidak suka orang baik dihancurkan." Senyum Miska hilang sesaat. Dari reaksi itu, Laura makin yakin, Miska menyimpan sesuatu. Sore harinya, Arka mengadakan rapat mendadak. Semua manajer hadir. Laura duduk di kursi belakang sebagai pencatat. Pak Wira juga dipanggil, masih dengan wajah pucat. Arka membuka rapat dengan nada tenang. Ia berkata bahwa penyelidikan belum selesai, sehingga belum ada yang boleh menyimpulkan pelaku. Miska tampak tidak nyaman. Ia mencoba mendesak agar Pak Wira segera diberhentikan sementara. Namun Arka memotong. "Saya yang memimpin keputusan di ruangan ini." Suaranya tegas. Untuk pertama kalinya, Laura melihat Arka menggunakan kekuasaannya bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menahan ketidakadilan. Ada rasa lega kecil muncul di dada Laura. Namun konflik belum selesai. Malam itu, Laura menerima pesan anonim. Isinya singkat, "Berhenti ikut campur kalau masih ingin keluargamu tenang." Tangan Laura dingin saat membacanya. Ia langsung teringat ibunya yang pulang malam dari warung. Ketakutan menyergapnya. Ia hampir menyerah. Ia berpikir, mungkin ia terlalu jauh masuk ke masalah orang besar. Namun saat ia hendak menghapus semua catatan, ponselnya berdering. Arka menelepon. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. "Kamu aman?" tanyanya. Laura terdiam. Ia tidak menyangka pertanyaan itu datang dari orang yang kemarin ia tampar. Dengan suara tertahan, ia menjawab, "Saya takut, Pak." Arka tidak menertawakan ketakutan itu. Ia justru berkata, "Takut itu wajar. Yang tidak wajar adalah membiarkan orang jahat menang, karena semua orang memilih diam." Kalimat itu membuat Laura mengangkat wajah. Arka lalu memastikan keamanan rumah Laura melalui cara yang tidak berlebihan. Ia meminta sopir perusahaan mengantar Laura pulang, tetapi tanpa membuat keluarganya panik. Malam itu, dari jendela rumah, Laura melihat mobil itu berhenti sampai ia masuk dengan selamat. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah Arka benar-benar seburuk yang selama ini ia lihat? Atau mungkin ada luka lama yang membuatnya terlihat keras kepada semua orang? Jawabannya muncul keesokan pagi. Ibu Arka, Mirta Devantara, datang ke kantor. Wanita itu anggun, tetapi sorot matanya hangat. Ia meminta bertemu Laura secara pribadi. Laura panik, mengira ia akan dimarahi karena menampar anaknya.
Namun Mirta justru menggenggam tangan Laura. "Saya dengar kamu menampar Arka," katanya pelan. Laura langsung menunduk dan meminta maaf. Mirta mengangguk. "Tindakanmu tidak benar. Tapi alasanmu membuat saya berpikir." Lalu Mirta bercerita bahwa Arka pernah kehilangan ayahnya karena pengkhianatan rekan bisnis. Sejak itu, Arka percaya bahwa kelembutan membuat orang mudah dihancurkan. Laura diam, mulai memahami sedikit demi sedikit. Mirta juga memperhatikan gelang kecil di tangan Laura. Gelang itu terbuat dari benang biru tua, sederhana, dan sudah agak pudar. Mirta bertanya dari mana Laura mendapatkannya. Laura menjawab bahwa gelang itu pemberian seorang anak laki-laki yang pernah ia tolong saat banjir kecil di kampungnya, bertahun-tahun lalu. Anak itu tersesat bersama adiknya. Laura membantu mereka menemukan pos bantuan. Sebelum pergi, anak laki-laki itu memberinya gelang dan berkata, "Kalau nanti kita bertemu lagi, aku akan membalas kebaikanmu." Mirta mendadak menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. "Anak laki-laki itu Arka," bisiknya. Laura terkejut. Ia hampir tidak percaya. Arka yang dingin dan arogan itu ternyata anak kecil yang dulu menangis sambil menggandeng adiknya. Mirta lalu menjelaskan bahwa Arka tidak pernah melupakan gadis kecil yang menolongnya. Ia hanya tidak tahu namanya. Setelah dewasa, Arka mencari selama bertahun-tahun, tetapi jejak itu hilang. Gelang yang sama disimpan Arka dalam kotak kecil di rumah. Hanya saja pasangannya ada di tangan Laura. Ketika Mirta bercerita, pintu terbuka pelan. Arka berdiri di sana. Wajahnya kaku, tetapi matanya basah. Untuk pertama kalinya, Laura melihat Arka tidak sebagai bos, melainkan sebagai manusia. Arka tidak langsung bicara. Ia hanya menatap gelang itu lama. Lalu suaranya pecah saat berkata, "Ternyata kamu." Laura bingung harus menjawab apa. Semua kejadian terasa terlalu cepat. Arka lalu meminta maaf. Bukan hanya karena kata-katanya di ruang rapat, tetapi karena cara ia memandang orang-orang kecil selama ini. "Aku mencari orang yang pernah menyelamatkanku," katanya. "Tapi ketika dia berdiri di depanku, aku malah menyakitinya." Laura menahan air mata. Ia berkata bahwa permintaan maaf tidak menghapus luka dengan cepat, tetapi itu bisa menjadi awal. Arka mengangguk. Ia menerima kalimat itu tanpa membela diri. Di sisi lain, Miska mulai panik. Ia tahu penyelidikan makin dekat. Ia mencoba menghapus beberapa file dari laptopnya, tetapi Arka sudah lebih dulu meminta tim audit membuat salinan sistem. Bukti akhirnya lengkap. Miska terbukti bekerja sama dengan kontraktor luar untuk membocorkan data proyek. Ia memakai akses orang lain agar jejaknya kabur. Ia sengaja memilih Pak Wira karena pegawai tua itu dianggap mudah dikorbankan. Saat bukti diputar di ruang rapat, wajah Miska memucat. Ia tidak bisa lagi bersandiwara. Pak Wira menangis tanpa suara. Laura menunduk, menahan sesak. Kebenaran akhirnya menang, tetapi hampir saja datang terlambat. Arka berdiri di depan semua orang. Kali ini suaranya tidak meledak. Ia justru bicara pelan, tetapi setiap katanya terasa berat. Ia meminta maaf kepada Pak Wira karena hampir mengambil keputusan sebelum melihat bukti lengkap. Ia juga meminta maaf kepada seluruh karyawan karena membiarkan budaya takut tumbuh di perusahaan. Ruangan hening. Tidak ada yang terbiasa mendengar Arka merendahkan egonya. Lalu ia menoleh kepada Laura. Dan kepada Laura Nandini, katanya, "Saya berterima kasih karena berani menghentikan saya saat saya hampir menjadi orang yang tidak adil." Laura menunduk. Air matanya akhirnya jatuh. Setelah rapat itu, Pak Wira dipulihkan namanya. Ia bahkan mendapat penghargaan khusus atas pengabdiannya. Miska diproses sesuai aturan perusahaan dan hukum yang berlaku, tanpa penghinaan, tanpa kekerasan, tanpa balas dendam. Arka memastikan semua berjalan bersih. Namun kabar paling besar justru datang keesokan paginya. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah sederhana Laura. Warga sekitar menoleh. Dari mobil itu turun Arka dan ibunya, Mirta. Mereka tidak membawa rombongan besar. Tidak ada pamer kekayaan.
Hanya ada kotak kecil berisi gelang lama, seikat bunga sederhana, dan wajah yang jauh lebih rendah hati daripada sebelumnya. Bu Sari, Ibu Lora, terkejut saat membuka pintu. Lora yang baru selesai membantu menata warung juga membeku. Arka berdiri di depan mereka. Ia tidak lagi tampak seperti bos yang biasa memberi perintah. Ia tampak seperti seseorang yang datang untuk meminta, bukan menuntut. Dengan suara tenang, ia berkata kepada Bu Sari, "Saya datang bukan sebagai atasan Lora. Hari ini, saya datang sebagai laki-laki yang ingin meminta izin mengenal putri ibu dengan cara yang terhormat." Lora menatapnya kaget. Arka lalu menambahkan, "Saya tidak meminta jawaban hari ini. Saya hanya ingin menunjukkan niat saya dengan jujur." Bu Sari terdiam lama. Ia tahu Arka orang kaya. Ia juga tahu orang kaya kadang datang membawa tekanan yang tidak terlihat. Maka ia bertanya tegas, "Apakah kamu datang karena merasa berutang budi?" Arka menggeleng. "Dulu mungkin saya mencari gadis yang menyelamatkan saya. Tapi hari ini saya menghormati perempuan yang berani menegur saya saat saya salah." Lora menunduk, dadanya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai pada detik seperti ini. Namun ia juga tidak langsung menerima. Dengan pelan, ia berkata, "Saya mau memaafkan. Tapi untuk percaya, saya butuh waktu." Arka tersenyum. "Aku akan menunggu." Waktu pun berjalan. Lora menyelesaikan masa magangnya dengan nilai terbaik. Namun ia tidak menerima posisi di bawah Arka secara langsung. Ia memilih masuk divisi lain agar tidak ada yang menuduhnya mendapat jalan mudah. Arka menghormati keputusan itu. Ia mulai berubah. Ia belajar menyapa karyawan, mendengar alasan, dan memeriksa bukti sebelum memutuskan. Tidak semua orang langsung percaya, tetapi perubahan itu terlihat nyata. Setiap sore, ia kadang mampir ke warung Bu Sari, membeli teh hangat, lalu duduk di kursi plastik sederhana. Di sana, Arka belajar bahwa rumah kecil bisa terasa lebih damai daripada gedung tinggi yang penuh ketakutan. Setahun kemudian, di halaman rumah Lora yang sudah diperbaiki perlahan, Arka kembali datang. Kali ini, bukan dengan janji terburu-buru, tetapi dengan keyakinan yang tumbuh lewat waktu. Di hadapan keluarga Lora, Pak Wira, dan orang-orang terdekat, Arka melamar Lora dengan sederhana. Lora menatap pria itu. Ia ingat ruang rapat, tuduhan, air mata, dan tamparan yang pernah membuat semua orang terdiam. Namun ia juga ingat permintaan maaf, perubahan, dan kesabaran. Dengan mata berkaca-kaca, Lora menjawab, "Iya." Hari itu, semua luka seperti menemukan tempat pulang. Bukan karena masa lalu hilang, tetapi karena dua hati memilih tumbuh lebih baik. Kadang, hidup mempertemukan kita dengan orang yang salah pada waktu yang sulit, lalu mengajarkan kita bahwa perubahan selalu mungkin terjadi jika hati masih mau belajar. Semoga siapapun yang sedang diremehkan hari ini diberi kekuatan untuk tetap menjaga harga diri. Semoga yang pernah bersalah diberi keberanian untuk meminta maaf dan berubah. Kalau cerita ini menyentuh hati, dukung dengan cara sederhana agar lebih banyak orang ikut mengambil pelajaran baiknya. Semoga hidup kalian selalu dijaga, dimudahkan rezekinya, dan dipertemukan dengan orang-orang yang tulus. Sampai jumpa di kisah berikutnya.